Saya mengundang dari berbagai kalangan, ada Bu Oviani, Ferry, dan Pak Rifki di sini untuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita mulai panelnya, perkenankan saya membacakan CV dari para panelis. Ferry Wirya adalah hold a Master Science degree from Utah University in 1998. He has 25 years of experience in various industries such as technology, financial, and telecommunication. And he is currently working in Accenture as a managing director. Thank you so much, Pak Ferry, for attending and agreeing to be the panelist today. Pak Ferry has many experiences in transformation projects involving business process changes in the company. Now we have Ibu Oviani Natalia. She is a senior solution specialist for SAP Signavio at SAP Indonesia. So for those of you who are not familiar with Signavio, saya sendiri lebih familiar dengan Signavio dan SAP secara terpisah, Ibu. Jadi SAP Signavio itu kombinasi yang menurut saya sangat saya looking forward to untuk mencoba. She graduated from University Prasetya Mulia, majoring in business management. She has 8 years career in technology company, and she's also the sub winner Circle FY 2023. Congratulations, Ibu. She is helping enterprises to transform their business processes and operational excellence with SAP technology. Last but not least, ada Pak Rifki Rizalderian. Pak Rifki is a Lean Six Sigma Master Black Belt. So in my opinion, Six Sigma and Lean Six Sigma is part of BPM, but I would like to know from Pak Rifki point of view how it can be merged better. Pak Rifki has more than 20 years of professional experience as a consultant, coach, and mentor for continuous improvement, innovation, business, and operational excellence. Pak Rifki has helped clients to create $1 million business value by increasing efficiency, effectivity, productivity, and scalability. So you can see his CV, quite extensive, and his credentials also. Okay, now I will stop with the introduction and go straight to our first session. So let's talk about the what of BPM or process science or whatever we name it. So I will start with my first question to Pak Ferry. So during your consultancy projects, have you ever used any of the process management techniques such as process modeling, analysis, and redesign? Please, Ricky. Sorry, Ferry. Thank you. Can you hear me? Yes, clearly. Okay. Thank you so much. Okay, I think first of all, terima kasih Bu Mahendrawati untuk Sama-sama, saya Bu. bisa berada di sini dengan teman-teman ya, dengan adik-adik mungkin untuk sharing the knowledge apa yang sudah menjadi pengalaman saya. Ini merupakan satu kehormatan. Oke, mungkin kita cepat aja karena waktunya sempit ya. Jadi, mungkin dari pertanyaan tadi, apakah saya pernah menggunakan dalam experience saya mempergunakan proses manajemen teknik? Absolutely ya, pasti. Jadi pada saat kita semua di project consulting, terutama di sistem implementation untuk transformational project, which is itu involving banyak organisasi di dalam perusahaan gitu, dan pastinya business process management itu sangat-sangat dipakai. Contoh kalau misalnya kita misalnya berangkat dengan SAP lah, kita masuk misalnya untuk mengganti sistem dengan SAP dari apapun sistemnya yang lama. Kemudian pada saat kita membuat suatu business process, mendefine bahwa SAP business process akan seperti ini, kita akan masuk ke dalam namanya functional specification atau functional design document. Di situ pasti kita akan taruh proses modeling. Proses di SAP itu akan seperti apa? Step by step itu seperti apa? Nah, of course, maksudnya proses modeling gambarnya seperti apa? Bisa pakai Gantt chart, bisa pakai flowchart, tapi maksudnya di situ ada. Ya. Kemudian along the way kita juga pakai proses analisis. Kalau misalnya kita perlu optimize the process, atau misalnya ada proses-proses yang mungkin kayak ini kok ada redundant approval, ini ada sesuatu kok seperti nggak perlu, itu juga kita lakukan biasanya. Nah ini memang belum tentu
menjadikan proses itu menjadi SAP standar. Tapi kita melihat bahwa jika ada sesuatu yang bisa dioptimisasi, kenapa enggak kita propose ke klien gitu. Dan kemudian proses re-engineering, ya maksudnya itu related ya. Dan change management adalah sesuatu yang sangat-sangat penting pada saat kita juga mengimplementasikan sistem baru. Make sure supaya pada saat sistem baru ini diterapkan, itu semua usernya, bisnis usernya bisa menggunakan sistem itu dengan baik, dengan efektif gitu, dan dengan benar ya pasti. Karena ya sebuah sistem kalau dipakainya tidak benar, masukin datanya nggak benar ya keluar outputnya nggak benar, ya kan. Nah jadi change management sangat penting. Dan sebetulnya saya punya satu pengalaman menggunakan proses manajemen ini untuk eh, untuk bisa menemukan proses apa yang eh, apa me- menyebabkan revenue leakage di dalam suatu company. Itu jadi saya lakukan beberapa kali dan memang ternyata cukup efektif. Kita menemukan cukup banyak dan kita melihat bahwa oh ini prosesnya ada yang nggak benar, ini prosesnya kok ada yang bolong gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan sebetulnya kerugian-kerugian di suatu perusahaan. Nah, dan itu bisa dihitung secara value dollar money itu bisa dihitung. Mungkin saya sampai situ aja kali. Thank you, Pak. I will wrap up later after my next question to Bu Oviani. You are handling SAP Signavio, SAP Signavio, which blends enterprise systems with BPM. Can you tell us more about it, Ibu? Terima kasih Bu Mahendrawati untuk pertanyaannya. Salam kenal juga, saya Ovi Kenal dari ya. SAP. Kebetulan memang handle SAP specifically untuk Signavio yang which is itu adalah business process transformation tools atau solutions ya Bu ya. Jadi kalau misalkan untuk SAP Signavio sendiri ini bagaimana sih sebenarnya korelasinya dengan enterprise system ya? Mungkin specifically kalau untuk SAP system kita punya yang namanya Process Insight Solutions, which is itu hanya bisa dipakai oleh SAP customer, yang dimana kita bisa connect dengan SAP ERP dan langsung bisa kasih full visibility terhadap bisnis proses yang ada di dalam SAP ERP sistemnya. Sebenarnya apa sih gunanya SAP Signavio sendiri? Kita punya 3 perspektif untuk SAP Signavio sendiri. Yang pertama itu untuk memberikan proses analysis atau visibility, either itu menggunakan yang tadi pre-built connector untuk SAP ERP, atau jika kita mau analisa di luar SAP ERP bisa menggunakan yang namanya proses intelligence. Itu adalah nama-nama modulnya. Terus setelah kita punya yang namanya proses analisis, next steps-nya adalah kita melakukan proses modeling atau journey modeling yang sekarang sudah dilakukan oleh Ibu Mahendrawati dan teman-teman dari ITS ya Bu ya, kalau nggak salah menggunakan si proses manager, di mana kita bisa build itu dari scratch, atau kita bisa leverage library yang kita provide di SAP Signavio. Jadi di SAP Signavio sendiri nggak hanya blank solutions, tapi kita juga provide best practice SAP business models. Jadi kita bisa adopt dari situ juga. Pada saat kita mungkin tadi Pak Ferry sempat discuss terkait dengan fase implementasi di mana ada yang namanya blueprinting. Mungkin bisa kita bikin dari scratch atau kita ambil rekomendasi dari partner. Dengan adanya SAP Signavio kita bisa kasih more value dengan kita kasih best practice-nya di SAP itu seperti apa. Either kita mau adopt itu 100%, 50%, atau 25% gitu. Dan yang terakhir adalah untuk proses execution itu sendiri. Jadi di Signavio sendiri kita bisa jalankan yang namanya governance juga. Jadi approval terhadap business process, compliance, itu bisa kita gatekeep lah ibaratnya. Jadi kurang lebih itu korelasinya antara si SAP Enterprise Solutions dengan si SAP Signavio sendiri. Jadi Signavio sendiri juga udah BPMN 2.0 comply, yang mungkin Bapak Ibu juga aware ya, yang kita manage juga kita bisa kelihatan itu swim lane-nya. Jadi kita tahu stakeholder-nya nanti siapa yang akan manage si bisnis proses tersebut. Begitu Ibu. Sebenarnya masih banyak sih Bu yang saya ingin gali, tapi mungkin karena waktunya Iya, betul. next time kita bisa bicara lebih detail lagi how to connect the already standardized enterprise systems with what you mentioned. I think it's more like a maybe specific solution that the company would like to add. Now I will move on to Pak Rifki. I would like to ask you about you are a Lean Six Sigma Black Belt in process management. I know it as one technique for improvement. Now, have you heard about BPM and have now that you are in this kind of
community, what you think about the synergy between what you are doing and BPM as a whole? Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal untuk semuanya, baik panelis maupun peserta. Sebagai praktisi Lean Six Sigma, jadi memang pekerjaan utamanya adalah bagaimana kemudian kita membantu perusahaan, ya, itu untuk melakukan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, dan bisa lebih jauh lagi ke skalabilitas, ya, kalau itu nanti bisa di-enhance teknologi. Nah, memang dari pengalaman saya sekian lama, ya, dari mulai dari manufaktur di awal-awal sampai hari ini gitu ya, handle beberapa manufaktur dan non manufaktur, ya. Memang rata-rata Lean Six Sigma itu dipakai untuk ini ya, tadi peningkatan efisiensi, productivity, dan lain sebagainya, sehingga ini langsung bisa menghasilkan satu angka, ya, financial benefit lah, kira-kira begitu. Jadi salah satu hal yang kenapa ini masih banyak diadopsi hingga hari ini itu karena iming-iming financial benefitnya langsung bisa dirasakan, sehingga ini bisa kita rasakan setelah misalnya implementasi 3-6 bulan, itu sudah ada hasil yang bisa dimonitor dan hasil efisiensi yang sudah bisa dirasakan. Nah, sehingga ini yang membuat Lean Six Sigma mungkin menjadi sesuatu yang lebih populer, katakanlah begitu ya, dalam berbagai skala. Nah, kenapa saya sampaikan dalam berbagai skala? Karena Lean Six Sigma itu bisa kita lakukan di beberapa level ini ya, beberapa level of activities. Maksud saya begini, pada saat kita melakukan improvement as a whole gitu ya, kan sebetulnya ada beberapa level. Ada level physical, di mana level physical itu misalnya secara fisik ini posisi material ada di mana, pergerakan orangnya bagaimana, mesinnya ada di mana, ya, transport material dan dokumennya. Lalu di level kedua itu kan ada terkait dengan data akuisisinya. Jadi kita baru bicara yang sesuatu yang lebih halus. Udah yang tadi physical, ini sekarang udah di level data. Baru yang di level ketiga kita udah bicara misalnya di level supervisory, di mana di situ udah mulai bicara SCADA HMI, baru ke atasnya yang manufacturing execution system, dan di atasnya lagi ERP. Nah, Lean Six Sigma itu seringkali kita lakukan itu justru di paling banyak di level 1 atau 2, yang tadi ya, level physical dan data, sehingga katakanlah kalau dari inisiatif-inisiatif improvement yang kami lakukan di klien-klien kami, itu aku bisa bilang ya bahwa 80% itu banyak di level physical. Jadi even kita nggak pakai sesuatu yang tadi yang pakai modeling, automation, dan lain sebagainya. Even kita di level physical, kita sudah get the financial saving, financial benefit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya sendiri sebagai praktisi Lean Six Sigma melihat bahwa BPMN ini adalah sesuatu yang lebih menyeluruh. Nah, Lean Six Sigma itu adalah bisa menjadi bagian dari itu. Nah, pada saat mulai implementasi, company itu biasanya kan gini, kalau top management bicara change management secara overall, maka ini butuh big change, ya. Kita butuh transformasi dan change management yang cukup panjang. Nah, ini yang biasanya membutuhkan satu inisiatif yang big bang, yang besar. Ngawalnya nggak sempat. Nah, kalau pendekatan kami, ya, supaya bisa masuk dulu, Lean Six Sigma itu bisa chunking, ya. Kita bisa mencunking dari bisnis proses keseluruhan, kita pilih beberapa mana saja yang kritikal, kita mulai dari sana dulu. Ada early quick win yang kemudian bisa dirasakan benefitnya langsung oleh perusahaan, baru kemudian roll out. Nah, BPM saya melihat bahwa ini kan sebagai payung keseluruhan bisnis proses keseluruhan, makanya bisnis proses manajemen. Nah, ini yang bisa ngejahit keseluruhan inisiatif-inisiatif kecil itu. Jadi di sana sebenarnya ada potensi sinergi, tinggal bagaimana kita bisa pendekatannya hybrid, ya, memberikan roadmap keseluruhan BPM kepada business owner atau para top management, lalu pendekatannya itu bisa mulai dari kecil dulu. Nah, itu menurut saya satu hal yang bisa kita hybrid ke depan, ya, supaya nanti konsep BPM yang sebagai payung overall itu dapat, tapi kemudian inisiatif early quick win-nya juga dapat. Nah, itu mungkin dari pengalaman saya dan pemahaman saya, ya, tentang Lean Six Sigma dan BPM saat ini. Baik, terima kasih Pak. Nah,
mungkin untuk wrap up yang sesi ini saya dengar dari masing-masing panelis. Nah, mulai dari Pak Ferry misalnya ya. Kalau dari Bapak itu sebetulnya berarti ya of course pakai gitu kan Pak ya. Cuman apakah dia waktu Bapak misalnya merasa itu dikemas memang dalam bentuk sebuah ilmu yang dari dulu Bapak tahu sebagai BPM gitu ya, atau dari mana sebetulnya pemahaman-pemahaman tentang analisis, tadi change management itu didapatkan? Jadi di kalau untuk kita memang eh, se- apa itu sudah masuk ke dalam metodologi ya, terutama pada saat misalnya untuk transformation besar. Jadi memang itu sudah masuk ke dalam metodologi consulting atau system implementation di Accenture. Misalnya change management itu sudah ada gitu, maksudnya bahwa oh kalau ada transformation project pasti ada stream change management di situ. Nah, kemudian eh, apakah change management harus dipakai atau enggak? Memang ujungnya tergantung dari klien, optional. Tapi buat kita akan selalu bilang bahwa this is very important, gitu. Bahwa ini sangat penting karena kalau enggak, kita akan kasih benefit-benefitnya apa, gitu kan? Which is ya maksudnya tanpa change management atau transformation itu biasanya udah organisasi akan cukup kacau sih biasanya. Atau misalnya mereka akan lakukan sendiri, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Waktu mereka lakukan sendiri, biasanya kita kasih apa ya kayak high level solutionnya lah gitu. Jadi kira-kira apa-apa saja yang harus dilakukan, nah, atau komunikasi seperti apa misalnya minimal kan komunikasi itu kalau change management. Nah, jadi biar itu nanti teman-teman di klien sendiri yang melakukan itu semua. Ya. Tapi secara metodologi kita sudah ada. Seperti tadi, waktu kita misalnya producing blueprint atau functional design atau specification, itu sudah ada gitu. Bahkan di template kami pun di template blueprint itu udah ada. Pasti bagian proses model itu apa di mana, ya gitu. Jadi di Accenture memang penerapan ini ya kalau dibilang diajarin dari mana, ya metodologi sudah ada, Bu, gitu. Nah, jadi semuanya akan mengikuti, gitu. Walaupun memang nantinya pada saat implementasi benerannya, itu kita akan mengikuti pace-nya di klien juga. Kliennya lebih familiar sama apa? Misalnya untuk bisnis proses modeling, apakah mereka lebih familiar dengan swim lane atau dengan mungkin flowchart saja atau gimana? Itu kita ngikutin, gitu. Seperti itu, Bu, kira-kira. Ya, network problem nih kayaknya ya. Kita tunggu. Sepertinya freezing. Ya, please. Prof. Mahendra, please. Hmm. Ditunggu dulu. Oke, sepertinya dari Prof. Mahendra masih gangguan jaringan ya. Iya, Bu, mungkin ditunggu sebentar. ya. Ya, nggak Baik. masalah. Mohon maaf Pak Bu, ini tadi apa namanya eh, mati-mati terus ya Pak. Baik, terima kasih banyak tadi informasinya. Saya mau balik ke Bu Ovi dulu. Nah, melanjutkan yang tadi Bu, kalau dari Pak Ferry kan proses itu sudah ada di dalam blueprint begitu ya. Nah, yang saya ingin ketahui bagaimana sekarang dengan adanya ini kan baru aja merge ya, Signavio dengan SAP itu. Nah, kapan Ibu akan recommend untuk klien Ibu itu untuk menggunakan kombinasi keduanya atau salah satu saja atau bagaimana? Begitu.
Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk rekomendasi sendiri itu sebenarnya kita balik lagi sih Bu. Kita bisa start at any level. Tapi yang paling crucial sekarang buat customer itu ada dua sih Bu. Yang pertama itu mungkin kalau Ibu aware dengan SAP versioning, ECC6 sekarang most likely customer itu punya motion untuk ke S4HANA dan mereka punya transformation plan ke sana dari ECC ke S4HANA. Mungkin Pak Ferry juga familiar ya Pak ya. Dan itu tuh quite a big transformations. Biasanya kita rekomen customer itu start adopting Signavio. At least untuk gain visibility untuk sebelum mereka lakukan yang namanya transformation plan. Jadi pada saat kita lakukan transformation plan, mungkin tadi sempat disinggung juga di awal presentation dari profesor ya. Kalau misalnya kita nggak mau having kayak kita punya transformation tapi itu cuma pindahin rumah lama ke rumah baru atau pakai mobil lama jadi mobil baru. Tapi kita mau supaya kita punya full visibility terhadap current system dan kita punya area for improvement. Jadi di Signavio sendiri dia akan kasih tahu area-area mana sih yang sebenarnya bisa diimprove all together dengan S4HANA transformation itu sendiri. Dan setelah itu kita punya yang namanya operational excellence approach, di mana kita bisa gabungkan beberapa KPI atau performance indicators yang itu automatically captured ya Bu ya kalau misalkan untuk SAP system, untuk kita bisa tahu sampai mana sih sebenarnya proses performance kita. Proses performance KPI itu macam-macam sih kalau untuk di Signavio sendiri yang bisa capture. Kalau kita ngomongin finance bisa lihat AR days, kita bisa lihat juga berapa lama kita clearance untuk invoice-nya, berapa lama kita PO creations-nya, dan data-data historical tersebut yang bisa kita gunakan sebagai pertimbangan untuk si BPM itu sendiri. Apa kita mau lakukan automation, area mana yang kita mau automate, dan kita akan lengkapi juga bagaimana cara kita automate-nya. Misalnya dengan another extended SAP solutions atau dengan SAP Partner Solutions. Gitu sih Bu. Jadi ya dari mulai kasih visibility, kita kasih juga kan area untuk yang diimprove dan bagaimana caranya itu kita bisa dapat sebenarnya dari Signavio. Dan untuk dari partner sendiri atau consulting company, contoh seperti Accenture, itu akan complement dengan expertise mereka di setiap industri yang mereka biasa lakukan. Gitu. Oke, boleh cross sedikit ya Pak Ferry. Apakah sudah banyak Pak kliennya untuk Subsignavio kalau dari Accenture sendiri help klien? Dari sidangnya sudah ada sih beberapa ya Bu ya, maksudnya dan ada beberapa juga opportunity depan yang memang menggunakan solusi Signavio. Seperti tadi mungkin yang Kak Ovi tadi mention bahwa pada saat biasanya sekarang kan banyak nih yang transfer atau yang upgrade lah ya dari ECC6 ke S4HANA. Jadi pada saat upgrade ini biasanya beberapa klien atau itu mereka specifically kalau mereka minta SAP, kadang-kadang ada beberapa mereka spesifik saya juga mau Signavio gitu. I see. Oke, apa namanya? Berarti sudah mulai banyak juga ya yang merasakan kira-kira benefit dari optimizing ya. Kalau saya melihat berarti yang karena ada operational excellence-nya untuk ditransform, maka apa yang harus dilakukan begitu ya. Baik. eh, Oke, ini Pak Rifki gantian dengan saya hilang gitu ya. Jadi yang saya ingin tahu juga apakah sudah ada yang menggunakan data yang didapatkan dari tadi kan Bu Ibu menyebutkan visualisasi begitu ya. Terus itu apa sudah sampai ke proses mining atau simulation? Oke, kalau untuk yang sudah menggunakan tentunya udah ada ya Bu ya. Kalau kita specifically ngomong di Indonesia, kebetulan memang sedang penetrate. Jadi kalau kita ngomongin proses mining itu kan ada beberapa stage ya Bu ya. Jadi kita lihat dari visualisasi yang pertama atau visibility, itu lihat secara high level. Atau biasanya kita analogikan seperti kita lakukan blood check. Kalau kita ngomongin proses mining atau deep dive proses mining, itu lebih ke kayak kita lakukan MRI. Dan ini kita lihat sekarang customer itu udah go ahead of it. Nggak cuma Signavio aja sebenarnya yang ada di market, tapi dari segi benefitnya sendiri sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin Signavio adalah kita udah embedded sama yang namanya SAP Content dan Speed sih Bu. Jadi kalau misalkan untuk other solutions mungkin kita perlu kan namanya data extractions, kita upload ke SAP, non SAP Signavio tools misalnya, baru kita bisa running si proses miningnya. Tapi kalau dengan Signavio kita bisa langsung automatically capture, kita bisa offer within 1-2 days udah dapat semua proses modelnya dan dari situ kita udah bisa mulai analisa. Dan proses mining sendiri itu very powerful ya Bu ya, karena kita bisa bikin macam-macam outputnya itu based on data driven decisions. Jadi biasanya many transformational project
kita nggak punya baseline where we are started, dan juga kalau misalkan kita menggunakan proses mining tools, kita tahu area mana yang specifically kita mau improve dan bagaimana cara improve. Karena kita bisa lihat tuh Bu proses variance kalau pada saat kita lakukan namanya proses mining. Dengan satu bisnis proses kira-kira ada berapa cara user melakukannya. Dan dari situ kita bisa menganalisa apakah proses yang kita terapkan sekarang sudah efektif, dan kalaupun tidak efektif, bagaimana cara kita bikin efektif. Dan itulah ya makanya kita kolaborasi antara si tools itu sendiri dengan praktisi-praktisi dan solution expert. Oh, thank you so much. Nah, untuk wrap up sesi yang pertama dari panel ini, jadi kalau yang saya simpulkan sebenarnya bahwa dari Bapak dan Ibu sekalian itu sebetulnya sudah bisa melihat bahwa proses teknik-teknik analisis proses pemodelan itu tentunya sangat digunakan dan bermanfaat. Hanya saja mungkin namanya tidak dalam kemasan BPM begitu ya. Jadi terpisah-pisah dalam bentuk analisis, kemudian redesign, change, kalau tadi istilahnya Pak Ferry. Jadi mungkin disitulah pentingnya kita saling discuss seperti ini untuk menyamakan antara apa yang kita ajarkan di perkuliahan atau yang kita pelajari research dengan praktisi yang menjalankannya di dunia nyata. Baik, sebelum saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, saya bisa invite para attendance di sini, partisipan, mungkin ada yang ingin discuss lebih lanjut bagian ini, terkait ingin tahu tentang apa saja proses, teknik-teknik analisis proses atau teknik-teknik berbasis proses yang sudah digunakan oleh para panelis kita. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya atau diskusi selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, Pak Nengah, boleh langsung saja Pak, open mic. Ya, maaf Bu, saya perjalanan ke klien. Selamat pagi semuanya, yang menarik diskusinya. Saya juga kepada Bu Ovi, gitu ya. Bu Ovi, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam penerapan SAP Signavio, gitu ya, di mana perusahaan-perusahaan saat ini yang dikenal saat ini yang terbesar SAP, gitu ya. Nah, kemudian solusinya seperti apa, Bu Ovi? Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar itu biasanya adalah sistem requirement sih Pak, salah satunya ya Pak. Kalau misalkan banyak customer kita yang adopt ERP sistem SAP yang quite old versions. Jadi untuk kita bisa lakukan yang namanya native integrations atau direct connections dengan si Signavio, kita punya specific prerequisites gitu Pak untuk sistem. Jadi misalnya ECC6 tapi harus versionnya yang mana, atau S4HANA tapi harus version yang mana. Mungkin Bapak quite familiar juga ya. Mungkin EHP-nya mesti EHP berapa supaya bisa langsung connect. Itu yang pertama. Yang kedua itu kebetulan terkait dengan expertnya Pak. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri biasanya customer kita tuh punya tendensi untuk mau punya local resources. Nah saat ini Big Four company contohnya mungkin kayak Accenture, IBM, PwC, dan KPMG gitu ya misalnya, mereka itu udah mulai start adopting Signavio tapi nggak semuanya punya resource di local. Sekarang sih udah way much better ya Pak dari tahun lalu gitu. Jadi kayak sekarang kita udah mulai banyak punya resource local, di mana biasanya language itu another barrier sih Pak. Kalau misalkan kita ngomongin si SAP Solutions dengan si Signavio sendiri, itu akan easily integrated, tapi how kita bisa translate data itu menjadi output ke customer untuk mereka improve BPMN-nya sendiri itu. Jadi lebih kedua itu sih Pak kalau yang saya lihat dari yang day to day saya temui customer gitu sih Pak. Kalau dari segi capability system biasanya no issues, tapi bagaimana kita mentranslate dan kita mengcrunch data itu untuk dapetin apa yang kita expect gitu, misalnya spesifik. Dan yang paling terakhir mungkin custom app, custom solutions Pak. Jadi biasanya kalau SAP itu rata-rata mereka pakai Z transactions, ada yang di custom. Nah itu nggak automatically populated di Signavio. Kalau kita pakai Process Insight, mesti ada additional effort yang which is itu mesti di guide sama tim expert kita untuk bisa lakukan petanya supaya itu menjadi komplit. Itu sih Pak 3 main yang paling saya sering temuin kalau ke customer. Ya, baik Bu. Saya juga pernah Ferry mau menambahkan mungkin itu ya. Iya, mungkin Put ada across. pengalaman Pak.
Nggak, makanya saya coba sebenarnya mau bilang, makanya Kak Ovi ini kasih kita free training untuk capability-nya gitu. Supaya kita bisa saling Benar bantu kan. banget Pak ya, dan Benar juga di Pak. host di ITS Surabaya Jadi juga kita bisa gitu. diskusi separately. Boleh Pak Nengah, monggo Pak, kalau ada yang mau dikeras Gimana lagi. Pak? Ya, menarik ya, Bu Ovi. Dan saya sempat salah satu klien kayak kami gitu ya, cukup gede, besar gitu ya. Nah, saya sempat interview beberapa top leadernya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah masalah budaya kerja gitu, Bu Ovi ya, budaya kerja. Di mana tingkat resistensinya gitu ya, begitu diterapkan di khususnya SAP ya Bu ya, SAP ini ya, itu sangat resisten banget ya, dan itu faktor penghambat. Padahal dari segi software-nya canggih banget lah gitu ya. Kalau kita langsung terapin UAS gitu langsung udah fast gitu ya. Tetapi ada problem internal yaitu resistensi karyawan-karyanya nih Bu, gitu ya. Yang sangat itu yang terbesar dihadapi satu klien kami gitu ya. Nah mungkin Bu Ovi pernah pengalaman nggak, terutama menghadapi resistensi karyawan Bu terkait dengan implementasi SAP Signavio Bu gitu ya. Kalau untuk SAP Signavio sendiri kan mungkin resistensinya ini lebih ke kayak SAP Signavio atau SAP ERP Pak. Jadi mereka udah pakai SAP ERP tapi resisten menggunakan SAP Signavio, begitu betul Pak? Atau Eh menggunakan SAP ERP tapi mau menggunakan SAP ERP gitu Pak? Ya, terutama gini Bu, misalnya kalian yang anggaplah dia biasanya menggunakan yang apa ya, yang biasa ya Bu ya, yang dia adopt dari beberapa apa namanya programmer gitu ya. Oh, Tapi oke. sekarang dia mengambil ya, anggap SAP Signavio nih Bu, kita rekomendasi misalkan ya. Nah, kira-kira Bu, salah satu yang resistensi klien-klien kami yang gede-gede gitu ya, dia menganggap bahwa ini SAP ya Bu ya, SAP ya. Begitu SAP dia bayar mahal gitu ya, tapi ternyata bottleneck-nya di resistensi karyawan Bu, gitu ya. Bahkan ada yang ngambek, ada yang nggak mau kerja, di stop prosesnya gitu ya. Nah, ini menghambat banget gitu ya. Dan malah dari segi efisiensi turun gitu ya. Nah, tapi dengan konsistensi konsultannya dan sebagainya itu bisa solusi, tapi jangkanya agak lama gitu. Memulihkan resistensi karyawan. Nah, gimana SAP Signavio ini Bu? Terutama kalau misalkan nih kita rekomend nih klien kita, oh pakai SAP Signavio lah, itu bagus ya. Tapi ada bottleneck dari sisi apa namanya resistensi karyawan Bu, gitu. Kira-kira Bu, eh best solusinya seperti apa Bu Ovi? Mungkin pengalaman Bu Ovi seperti apa? Bisa sharing Bu? Kalau mungkin dari perspektif saya ya Pak, kalau SAP Signavio itu sendiri kan adalah bisnis proses transformation solutions ya Pak ya. Jadi kita lihatnya secara holistik itu adalah secara bisnis prosesnya itu sendiri. Kalau mungkin pertanyaannya Bapak itu lebih ke change management challenge gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya nggak langsung berkorelasi, tapi ada sedikit korelasinya. Mungkin kalau bagaimana SAP Signavio bisa membantu untuk mengurangi resiko change management atau mempermudah si change management itu sendiri adalah dengan kita punya namanya people driven transformation approach. Artinya pada saat kita create blueprinting di mana biasanya itu yang involve mungkin top down ya. Jadi ya udah IT, business functional head, mereka yang akan setuju dengan satu bisnis proses dengan di blueprintingnya, baru nanti kita turunin ke working level. Nah, kalau dengan menggunakan Signavio, pada saat kita fase blueprinting, kita udah bisa undang tuh Pak stakeholder-stakeholder yang nantinya akan menggunakan sistem ini untuk melakukan analisa atau komentari. Jadi as early as sebelum sistem itu diimplement, mereka sudah punya visibility nantinya akan seperti apa sih bisnis proses saya itu sendiri gitu. Dan itu akan sangat membantu pada saat change management karena biasanya memang rata-rata yang kita lakukan adalah kita lakukan blueprinting udah done, implementation, go live, barulah kita mulai tuh si end user training, kita turunin ke bawah. Nah, pada saat udah sampai sana situ lah biasanya baru muncullah komplain-komplain dari si end user yang sebenarnya yang mereka pakai itu untuk day to day. Oh, saya biasanya begini. Oh, saya maunya begini. Muncullah itu yang namanya change request. Nah, dengan adanya Signavio, kita bisa melakukan si analisa terhadap bisnis proses itu di awal supaya pada saat kita implement blueprintnya itu udah seperti yang namanya concessions gitu Pak. Jadi kita udah melakukan konsesi dengan semua stakeholder. Oke, kita implement ya bisnis proses seperti ini. A, B, sampai C, prosesnya akan seperti ini. Nanti di sistem akan seperti ini. Orang yang melakukan seperti ini, toolsnya apa. Jadi at least si user yang nantinya akan menggunakan sistem yang baru ini punya visibility. Sebenarnya nggak hanya untuk SAP sistem ya Pak ya, kalau untuk proses yang kita lakukan di Signavio itu sendiri, non SAP sistem atau misalkan proses yang tidak terkait dengan bisnis proses pun kita bisa pakai approach itu
gitu. Jadi kita libatkan sebisa mungkin user-user yang memang bisa representatif untuk melakukan analisa terhadap bisnis proses itu sih Pak. Tapi kalau misalkan terkait change management itu sendiri, mungkin Pak Ferry lebih expert gitu ya terkait dengan bagaimana untuk tackle dan kita manage si change management itu sendiri untuk di user. Kalau misalkan tendensi untuk berubah segala macam, itu habit memang paling susah sih Pak. Itu kita nggak hanya di small medium enterprise company, tapi juga untuk yang big company kayak enterprise company juga public sector itu salah satu topik yang paling hot yang selalu didiskusikan. Solusinya bagus, implementasinya berjalan dengan lancar, biasanya punya ada resistensi memang dari si user itu sendiri. Tapi itu balik lagi sih Pak, biasanya di-tackle dengan berbagai macam cara. Tapi kalau yang dari sisi SAP Signavio-nya mungkin tadi itu sih Pak, involve si usernya itu as early as possible, jadi mereka at least punya bayangan nanti ke depannya saya akan gimana melakukannya. Jadi pada saat dia di launch sistem SAP yang baru, kan sekarang udah yang baru udah bagus tuh Pak, yang S4HANA udah nggak abu-abu GUI lagi. UI-nya udah bagus dan harusnya si user bisa lebih mengadopsi itu juga sih Pak. Thank you, Baik, Bavi. ya, terima kasih Pak Nengah. Ini membuat diskusinya tambah gayeng ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dulu why gitu ya. Tadi kita sudah bicara apa sih yang digunakan. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya sebagai akademisi gitu, sesimpel kenapa menurut para panelis BPM itu sebagai sebuah disiplin tidak terlalu banyak dikenal dan mungkin belum diadopsi oleh organisasi di Indonesia. Nah, saya langsung cross ke Bu Ovi dulu karena kan mungkin yang paling banyak berhadapan gitu ya dengan para apa namanya praktisi ini. Mengapa organisasi di Indonesia itu sudah pakai SAP ERP, tapi dia tidak selalu practicing BPM, or maybe not very interested in the power of Signavio, for example. Oke, itu mungkin kalau misalkan kita datang ke pertanyaan seperti ini sih, betul Bu, ini memang adalah fakta ya, di mana banyak customer kita yang udah menggunakan SAP ERP, tapi nggak aware atau tidak menerapkan si BPM practice ini sendiri. Sebenarnya ada tiga main reason sih sebenarnya kalau saya lihat dari segi yang dimana keseharian saya ketemu sama customer ya. Yang pertama tuh biasanya customer itu akan cenderung fokus sama mereka punya yang namanya project priorities dan mereka merasa kalau misalkan si BPM project ini nggak langsung memberikan impact terhadap day-to-day activity mereka. Karena kan BPM ini sebenarnya kan kalau kita lihat secara mungkin paling sering adalah kalau kita ngomongin sama customer itu ROI-nya tuh seperti apa sih kalau kita mau implement satu solutions. BPM ini tuh explicitly memberikan ROI terhadap satu bisnis proses atau terhadap day-to-day activity dari si sistem itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi kayak customer nggak yakin kalau misalkan saya invest di solution BPM ini, saya bisa dapat benefit out of it. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah lack of awareness sama understanding. Saya mungkin frankly speaking SAP Signavio globally memang sudah banyak diketahui, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri Bu, ini kita baru penetrate itu dari pertengahan tahun lalu sampai sekarang, jadi kurang lebih ya 1 sampai 2 tahun lah untuk di Indonesia sendiri ini kita perkenalkan si SAP Signavio Tools ini. Jadi kalau mungkin kita ke customer SAP, kita tanya SAP Signavio, mungkin 60% dari mereka nggak tahu. Jadi itu there's another thing. Yang ketiga adalah dari si user itu sendiri, mereka lebih merasa kalau misalnya execution-nya itu lebih penting daripada mereka melakukan si analisanya di awal. Karena untuk melakukan si BPM ini sendiri, pertama itu ada cost juga on top of it. Karena pasti ada expert yang akan kita melakukan si analisa ini sendiri. Biasanya kalau mungkin dengan Pak Ferry, most customer kita tuh lakukan yang namanya BPR, Business Process Analysis, untuk sebelum misalnya mereka mau melakukan transformasi, melakukan upgrade, dan itu costnya tidak murah. Dan biasanya customer tuh punya tendensi untuk melakukan skip itu. Ya udah saya skip aja deh, kita pakai as it is, atau saya pakai berdasarkan persepsi saya sendiri. Nah, itu sih Bu yang biasanya saya temuin gitu. Jadi selain mereka juga Baik. nggak punya visibility, mereka nggak tahu value-nya apa, dan investmentnya sebenarnya juga bisa dibilang cukup lumayan. Berarti ujung-ujungnya duit ya, Bu ya. Betul Bu, makanya kalau saya bilang nomor satu itu pasti ROI. Baik, kalau begitu saya cross ke Pak Ferry. Bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Sama sih Bu, basically ujung-ujungnya ya value of money-nya gitu. Biasa ada yang merasa, bahkan sekarang aja jujur ya Bu ya, untuk implementasi biasanya kalau implementasi sistem besar ERP dengan berbagai macam modulnya,
itu biasanya kan dengan mulai dengan BPR dulu gitu ya. Sekarang udah nggak model lagi, Bu. BPR udah nggak ada. Jadi udah apa sekian tahun terakhir tuh klien-klien itu sudah tidak mau BPR, mereka mau langsung aja masuk ke implementasi, walaupun nanti memang selalu ada hiccups gitu. Tadi mungkin apa namanya pada saat nanti user requirement, bikin blueprint dan sebagainya, pada saat implementasi, mungkin nyambung dengan pertanyaan tadi dengan Pak Nengah ya, bahwa ujungnya adalah banyak nanti resistensi gitu. Nah, di mana ya kita harus memang apa namanya tackle di awal lah, maksudnya karena kita udah pengalaman jadi kita tahu tackle di awal tackle gimana. Cuman ya ujung-ujungnya gitu sih, ujung-ujungnya ada cost dan mereka tuh pengen sekarang ini klien-klien tuh pengennya semuanya cepat. Bahkan beberapa klien itu saya mau SAP, bisa nggak saya pakai Agile gitu kan? Saya satu sprintnya sebulan. Terus ketika yang bingung kan, ini gimana ya SAP dengan Agile gitu. Ya, ya, Pak. Jadi saya menarik. Jadi gini, ngotot bahwa nggak perlu gitu ya. Tapi ternyata bagaimana pendapatnya ketika itu terjadi hiccups tadi yang Bapak bilang? Apa Bapak bisa bilang, oh itu loh kemarin kan udah dikasih tahu, harusnya gini dulu gitu. Apa tetap tidak Eh, dirasakan gitu, Pak? apa ya? Ya kita kan nggak bisa langsung directly begitu ya Bu ya. Jadi ya ada mungkin kalau kliennya sudah dekat, biasanya kalau kliennya kita punya relationship sudah dekat, biasanya kita bisa bilang, kan kemarin kita udah suggest gitu ya, kemarin bahwa Hmm, ini kita handle dulu BPR dan sebagainya. Eh, Walaupun nanti suka ada diskusi, ya walaupun emang kalau BPR pasti 100% smooth ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi apa namanya ya eh, ya tapi ujung-ujungnya adalah waktu dan money sih. Dan kadang-kadang ada beberapa klien tuh kayak apa ya maksudnya eh, lihat wah BPM-nya mahal nih gitu. Misalnya optional aja deh, kali ini nggak perlu nih katanya. Di take hmm. out gitu. Jadi ya apa Boleh terus namanya? nggak, Pak? Kenapa? Mm-mm. Sorry. Jadi gini, Bapak kan bilang, oh BPM mahal gitu. Mahalnya itu di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Apakah Eh di man hours-nya atau solusinya mungkin kan sama saja atau bagaimana? Ya, kalau untuk secara implementasi dengan SAP ya, itu kan on top of the license cost-nya, on top of Ah, SAP, I kemudian see. juga apa effortnya juga dari apa main days dan sebagainya juga on top of SAP-nya, on top of implementation-nya. Jadi kadang-kadang klien itu lihat, ah saya implementation-nya kan yang core buat saya nih gitu kan, main saya mau beli ini, yang ini kan optional, nanti aja deh gitu. Terkait kadang terkait budget juga sih Bu gitu. Banyak kan ya ujungnya duit dan waktu lah kalau menurut saya. Mm-mm. Waktu, baiklah, Pak. Eh, Ya, sebentar. Saya sekarang coba tanya ke Pak Rifki. Kalau menurut Bapak sendiri, saya melihat kan kalau komunitas Lean Six Sigma itu sangat-sangat populer gitu ya, banyak di Iya, Indonesia iya, gitu ya. betul. Tapi kenapa? Maksudnya mereka paham bahwa Lean Six Sigma itu adalah bagian dari keseluruhan untuk improving the entire business processes. Tapi kenapa kok hanya Six Sigma, Lean Six Sigma saja yang hanya improvement, but not the holistic cycle? Ya, jadi eh, kalau dari pengalaman ya, jadi bahkan gini Bu, jadi kita nggak usah ngomongin yang BPM, BPM yang overall yang holistik. Kita mau masuk di Lean Six Sigma-nya aja gitu. Di Lean Six Sigma-nya aja. Untuk masuk Lean Six Sigma-nya aja, yang anggaplah kita udah memilih scope yang manageable ya, supaya investmentnya nggak terlalu besar. Kita udah milih nih. Itu pun untuk making decision, ya kembali ya, untuk making decision, manajemen itu ya tektokannya cukup lama. Jadi Oke. kan kalau sudut pandang manajemen ya, kalau kita mau invest something yang jelas-jelas mungkin belum tentu juga itu bisa mengembalikan, tadi kembali ya ROI tadi itu jadi satu kata kunci ya. Itu keputusannya memang lama, Bu. Keputusannya memang lama. Sampai-sampai udah kita gini aja. Ini saya nggak ngomong BPM yang jauh lebih besar ya sebagai payung. Sehingga saya cara masuknya itu bahkan gini Bu, untuk Lean Six Sigma aja yang lingkup yang sebenarnya lebih kecil ya. Oke Pak, boleh nggak piloting? Kita kasih free misalnya ya, assessment, kita handle kita eksekusi satu scoop yang kita lihat very small, tapi ada early quick win yang bisa kita sikat, lalu kita lakukan.
Nah, setelah itu ibaratnya tolong bayar ongkosnya aja deh gitu ya. Nah, habis itu, oh ya bener ternyata productivity naik ya. Jadi ada real result yang mereka lihat. Dan itu nggak pakai otomasi ya Bu ya. Nggak pakai modal. Jadi bener-bener di level physical. Relayout, visual management, rambu-rambu gitu loh. Penambahan lampu. Sehingga tanpa SOP di lapangan itu mereka ngerti. Saya harus kemana, saya harus kemana. Kalau ada misalnya lampu kanban menyala, oh saya baru harus create something. Jadi ada penanda-penanda yang membuat mereka tuh spontan bergerak refleks di lapangan, di lantai produksi katakanlah, di shop floor atau di administrasi, yang membuat mereka tuh pekerjaan lebih cepat. Nah, itu kan sebetulnya implementasinya 5S, visual management, visual control, dan sedikit alat-alat inilah visual-visual invest yang kecil-kecil. Sehingga dengan itu saja, mereka udah dapetin productivity meningkat. Nah, jadi kita bilang tuh kan bisa kan, baru mereka mau roll out, baru pilih kemudian beberapa lingkup-lingkup lain yang investment itu jadi lebih besar. Nah, maksud saya adalah event yang tidak dalam skala yang keseluruhan, Oke. itu mereka aja mikirnya tuh udah berkali-kali, bahkan sehingga kita harus membuktikan dulu. Oh bener kerasa resultnya. Nah baru setelah itu mereka mau gitu. Nah jadi seperti itu Bu. Jadi kembali Siap. ROI, real result. Iya, Pak. Jadi pentingnya untuk ada apa namanya bukti gitu ya, Ya, karena ya, investing I need proof gitu yes, ya. betul sekali. Baik, Betul. Ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Mungkin untuk semuanya ya, karena tidak menyebutkan kepada siapa. What strategies should businesses adopt when migrating from traditional BPM systems to newer BPM solutions? Mungkin ini ke Bu Ovi. Saya balik dulu kalau begitu. There is a question from Jeff. You can later also open your mic and ask directly, Jeff. But what about manual processes that are not processed by the IT systems? Are those also to be considered in terms of whether an organization is providing optimum service and is properly distributing its people resources? Mungkin bisa dari Pak Ferry dulu. Yang kedua, Pak. Yang kedua yang tadi manual proses ya. Yes, yes. Okay, usually, okay, probably in English, yeah. So, Yes. yeah, I mean, like the manual process in the company, when actually we implemented the system, when it is manual, usually we actually leave it aside, right? Because it won't be implemented within the system that we are doing, right? But I think but however, from the beginning, we actually try to consider whether that manual process can be systemized if possible, right? But if it's possible, then I mean, like all within the system, then I think we can leverage, the BPM tools to do process mining and everything, right? At the end. But if this is manual, then it's pretty difficult because even like to measure, whether the process is effective or not, then everything need to be manually, right? So yeah, that's basically based on my experience, yeah. Okay. Ibu Ovi, would you like to add? I think I agree with Pak Ferry. So I think it's not, I mean, like, if we're talking about the process itself, even the process which is leads to the SAP system or maybe other IT system, it still have some manual work maybe before it's actually came out into the systems, right? Before we can step into the system. So for example, like in most of our customers, before they can enter or create an invoice, there's a lot of like manual work or manual activity before they touch the systems, right? In the ideal scenario, we want it to be like kind of like automated, start from the system and end in the system. But most likely we have kind of like mixed for most of the processes in our customers. That's actually how it's the fact. But if we're from my side, in terms of the solution, we can only map out
In terms of the how we map out the process itself, we can utilize the Signavio to do the modelings. But in terms of how we wanted to make sure that we can have, we wanted to see the KPIs, performance indicators, it can only be measured if we already touch the system. Usually, if All it's right. manual, what we can see is only the lead time. All right. Jeff, 3 minutes for you to cross, please. You are unmute. Okay. Yes. Okay. Thank you for your answers. In my experience, which is primarily in Australia, but I guess that's travel over to the Indonesian situation as well, is that the end user organization is often overlooked and not included in the discussions about process management, process implementation, process optimization, which is why I asked that question. I understand your priority, which is the IT systems. However, for a comprehensive solution, we've also got to continue to consider, I beg your pardon, the manual processes that are underway. In many cases, my personal observation is that they're completely ignored. So I implore all of you people who are primarily IT to include the non-IT people in your considerations. That's where I wanted to go. Thank you. Right. Thank you so much. I think I will have to move on to our final discussion point, that is the how. Now, we know already, yes, there is some aspects of BPM that has been used by the consultancy and then software projects. And then now the question is, do you see the benefit of it? And more specifically to Bu Ovi and Pak Ferry, how BPM, not just as a technology, but as a way of thinking, can be used to leverage companies' enterprise systems or SAP, and the benefit and challenges of connecting it. Although you already mentioned the challenge of, in addition to budget and financial constraints, maybe you see other challenges. Please, Pak Ferry or Bu Ovi, any of you can Maybe ask. Pak Ferry can go first. Oke, alright. Oke, I think untuk BPM sendiri, untuk business process planner, the way of thinking-nya, sebetulnya itu sangat bisa membantu. Ini pengalaman saya sebagai practitioner ya. Maksudnya mungkin dari sisi klien itu akan berbeda, tapi dari sisi saya sebagai practitioner, itu BPM itu sebetulnya sangat membantu. Karena di mana dia sebetulnya pada saat kita menggunakan itu dengan benar, secara software atau sistem, itu kita bisa melihat holistic view misalnya, right? Dan itu yang apa, di mana sebetulnya bahkan saya sebagai apa sistem implementator itu sangat berguna buat saya. Holistic view itu bisa melihat bahwa oh ternyata apa proses ini nih yang kayaknya nih double itu kelihatan gitu kan. Ini ada duplikat, ini kenapa approval mesti berkali-kali ya gitu. Nah itu apa dari situ sebetulnya bisa membantu gitu kan untuk ujungnya bisa optimisasi, untuk improvement apa dari sisi mungkin apa lead time prosesnya sendiri gitu ya, dan ya otomatis dengan apa proses measurement punnya kelihatan gitu ya. Jadi oh ini sebenarnya bisa lebih cepat nih harusnya gitu kan. Nah jadi ya kalau menurut saya sih sangat-sangat berguna ya way of thinking ini, tapi memang ujungnya apa saya sebagai practitioner itu di klien mungkin bisa berbeda pandangan, tapi mungkin ya mungkin Kak Ovi sebagai apa ya yang punya software nih bisa bisa menambahkan. Ya mungkin sebenarnya sedikit banyak yang disampaikan Pak Ferry itu udah mewakili gitu ya. Sebenarnya ada yang kalau kita ngomongin BPM tools itu biasanya kita ada 5 main benefit gitu. Yang pertama tuh proses optimization. Yang pertama tadi contoh Pak Ferry udah sempat singgung juga soal duplikasi. Kadang ada juga proses yang sebenarnya itu bisa di redundant gitu ya.
sebenarnya dari tiga proses itu bisa kita gabungin jadi satu proses dalam satu field yang sama gitu misalnya, itu bisa mempercepat juga. Itu kita bisa merupakan salah satu benefit kalau kita lakukan BPM. Kita jadi tahu nih spot-spot area mana yang saya bisa maksimalin, mana yang saya bisa gabungin, mana yang saya bisa bikin ini menjadi lebih optimize, jadi lead time-nya lebih cepat. Yang kedua itu adalah visibility. Tadi yang saya sempat singgung di awal, kalau dengan kita koneksi si SAP Signavio dengan si SAP Solution, kita jadi punya visibility. Oh, jadi selama ini saya tahu kalau saya untuk dari bikin PO sampai itu dirilis itu berapa hari. Dari situ kita bisa mulai yang namanya improvement project. Improvement projectnya macam-macam. Belum tentu juga mesti add solution, tapi bisa jadi untuk kita bikin training usernya, atau kita mungkin specifically kita mau bikin automation. Tadi mungkinnya kita bikin invoice dengan dialog user, atau bisa kita dengan human gitu ya. Kita bisa bikin yang lakuin namanya automations. Yang mana itu adalah benefit yang ketiga, di mana kita bisa bikin yang namanya automations dengan sekarang banyak nih robot-robot yang ada di market gitu ya, nggak hanya SAP punya solutions, mungkin ada juga produk-produk di luar SAP yang juga banyak dipakai sama SAP customer. Itu untuk melakukan yang namanya automation. Jadi repetitive task itu kita bisa kurangi dengan menggunakan si automation itu sendiri. Terus yang keempat mungkin itu lebih ke compliance sama governance. Jadi nggak bisa nih kita lakukan change request semena-mena. Kita harus punya approval dulu dari semua business process owner sebelum kita melakukan yang namanya change request terhadap sistem atau proses itu sendiri. Yang sering saya temui adalah company-company yang memang mereka mengadopt ISO certification dan segala macamnya. Mereka harus punya sebenarnya tuh business process yang di store yang update. Jangan pada saat auditornya datang mereka baru bikin nih kita, karena pasti ditanya kan. Jadi dengan kita mengadopsi BPMN ini ada benefit lainnya. Pada saat kita punya certification yang kita harus renew tiap tahun, kita jadi udah punya kayak library lah untuk kita bisa present ke mereka dan bisa kita pakai juga sebagai user manual. Dan yang terakhir itu adalah data driven decision making. Jadi pada saat saya mau lakukan transformasi, oh saya mau rubah nih, saya mau beli sistem baru untuk procurement, saya punya data, oh segini loh dokumen saya setiap tahunnya, value-nya tuh berapa. Kalau saya pindah dari sistem A sistem B, kira-kira saya bisa simulasiin perubahannya itu seperti apa dari segi waktu dan dari segi cost. Itu sih yang mungkin dari segi benefit kalau kita lakukan si BPMN. Terlepas dari challenge-challenge yang kompleksnya, teknikalnya, dan cost-nya itu sendiri, Bu. Oke, kemudian Pak Rifki, this is going to be the last question for our entire panel. How do you see, how can we make a synergy between LSS community and BPM? What is your opinion on this? Ya, makasih Prof. Jadi menurut saya kita bisa mulai dulu ya, yaitu sebetulnya kan komunitas praktisi itu sudah ada, dan bahkan di antara konsultan pun ya, sebagai satu entity komersial pun sudah ada yang memang punya kompetensi di BPM. Ada juga yang misalnya secara core menggunakan Lean Six Sigma. Nah, itu kita bisa mulai dari community dulu ya, dari community untuk bagaimana kita mengintegrasi framework dan metodologinya. Sebagai contoh misalnya, kan dulu kalau saya boleh contohkan yang di luar BPM ya, bahwa Lean dan Six Sigma itu dua framework yang berbeda dulunya itu. Jadi Lean itu dari Jepang, Six Sigma dari Motorola. Lean punya langkahnya sendiri. Jadi ada value stream, kemudian flow, pull, dan kaizen. Lalu Six Sigma punya ininya sendiri, metodologinya DMAIC ya, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Lalu dua itu digabungin, Bu. Itu tahun 2013 seingat saya, atau 2010 saya karena dulu saya belajar lean manufacturing sendiri, jadi sensei, Six Sigma sendiri, jadi black belt, itu beda, dua sertifikasi berbeda. Lalu tahun 2010 dan makin ke situ digabungkan. Jadi misalnya gini, di Lean itu kan banyak tools-toolsnya. Di Six Sigma juga punya metodologi untuk problem solving. Maka dua ini di hybrid, kita jadi melihat persamaannya, perbedaannya di mana, dan bagaimana menguatkan satu sama lain. Sehingga akhirnya kalau ngikutin pelatihan-pelatihan Six Sigma, itu sebenarnya di dalamnya udah Lean Six Sigma. Di mana di dalam di fase Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, yang tadinya di fase Measure, for example, dulu di Six Sigma tuh hanya pakai swim lane, pakai flow chart, ya, pakai yang standar. Tapi karena Lean sudah masuk, kita perkuat lagi, enhance dengan yang namanya value stream mapping, di mana kita itu di dalam proses mappingnya itu sebetulnya ada keterangan kayak jumlah operatornya berapa, ya, cycle time-nya berapa, bahkan waktu tunggunya berapa, dan di antara proses itu
ada inventory atau antrian pekerjaan berapa, itu semuanya menjadi lebih visual. Nah, itu kan bawaannya Lean itu. Nah, sehingga dengan demikian apa Lean dan Six Sigma itu menjadi satu blended metodologi, dan sekarang udah kemana-mana. Nah, itu salah satu hal yang bisa dimulai ya sebetulnya dari community. Yuk, sebenarnya di BPM seperti apa, Lean Six Sigma seperti apa, karena sebenarnya dua-duanya memiliki change manajemennya sendiri-sendiri juga. Di Lean Six Sigma pun kita punya untuk change management infrastructure harus dibentuk yang namanya champion, sponsor, ya, kemudian ada master black belt-nya, ada black belt, ada green belt, ya. Nah, kemudian bagaimana itu kemudian bisa di cross. Nah, sehingga ada pemahaman bersama, itu bisa dimulai dari sana. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya nanti dalam setelah ada, nah, mulai tuh dilakukan ini ya, sosialisasi. Nah, kemudian pada saat penerapannya bisa juga kita menempel ya Bu. Sebagai contoh misalnya, kalau saya sendiri kan punya client base yang memang ngerjain Lean Six Sigma ya. Nah, pada saat di fase measure, di mana kita identify as is proses, ya kita bisa aja tuh menggunakan notasi-notasi dari BPM ya. Nanti pakai BPMN misalnya. Nah, kita bisa adopt itu juga. Dan kemudian di dalam di fase define, pada saat kita mau mendefinisikan bisnis proses, kita bisa masukkan juga tuh sudut pandang BPM itu sendiri. Dan sebagai bagian dari change management yang lebih strategik sifatnya di level master black belt ke atas, BPM ini bisa menjadi jahitan bagi keseluruhan. Jadi ibaratnya orkestrator lah ya, dari semua puzzle-puzzle Lean Six Sigma project yang dilakukan secara sendiri-sendiri sebagai chunking down ya, untuk memudahkan eksekusi untuk masuk dulu. Nah, jadi pendekatan hybrid itu menjadi satu cara agar top management bisa mulai kenal sama BPM di satu sisi dan mulai mau mengadopsi BPM, tapi dia nempel juga di proses-proses yang ibaratnya bisa segera diimprove untuk dapetin early quick win tadi, Bu. Karena kembali ya, yang namanya decision making di manajemen itu pasti melihat result yang segera. Dan saya boleh katakan bahwa Lean Six Sigma itu di dalam project-project eksekusinya, itu kita selalu bilang ya sama klien dari pengalaman kita, pokoknya 4 bulan itu Bapak sudah mulai ngelihat hasil. Savingnya berapa, itu sudah mulai bisa dimonitor. Nah, ini yang sebetulnya sesuatu yang menarik. Nah, kalau BPM bisa juga di hybrid seperti itu, masuk ke early quick win, meskipun ujungnya tetap jadi orkestrator untuk menjahit keseluruhan. Nah, pendekatan itu yang perlu dibangun dan dibicarakan nih antara community practitioner itu. Nah, itu bisa mulai segera. Sedikit Bu, sedikit tambahan. Kan kenapa sih misalnya kok Lean Six Sigma itu lebih familiar dikenal ya? Karena memang pelatihannya banyak Bu. Jadi pelatihan green belt, black belt, itu tuh every month itu ada gitu ya, di mana-mana. Jadi akhirnya praktisi-praktisi itu yang kemudian mereka dibentuk menjadi seorang change agent yang mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi kayak something yang menarik ya untuk orang ikut pelatihan tersebut, kira-kira gitu. Nah, BPM juga sebetulnya bisa untuk mengadopsi ya dari sisi sales marketingnya untuk kemudian bisa roll out, orang lebih banyak yang aware di Indonesia. Karena kita itu kalau Lean Six Sigma, kalau jualan ya Bu ya, kita tuh udah selalu gampang bilang gini, oh GE, Bapak tahu GE pertumbuhannya sekian puluh kali lipat, Jack Welch, karena dia menerapkan Lean Six Sigma. Bapak tahu di Indonesia contohnya, kasih perusahaannya. Jadi ada contoh perusahaan yang, wah keren ya kita mau ikut deh, gitu kira-kira Bu. Jadi itu yang perlu dipikirkan juga. Thank you, ya Pak, very insightful, dan I think kita bisa disinergi di situ, dan di sini betul. sudah ada Pak Ferry, ada Bu Ovi, mungkin success stories from your clients, if they are willing, of course, pasti inspiring, dan saya rasa memang tipikal dari organisasi di Indonesia adalah melihat apakah memang itu sudah well tested, yang dilihat dari ternyata hasilnya seperti itu gitu ya, sangat sedikit mungkin yang berani untuk invest tanpa bisa melihat hasilnya dulu. Baik, mengingat waktu kita yang sangat singkat, ini saya terpaksa tidak sempat invite lagi untuk question. Saya akan langsung masuk ke
tadi conclusion kita bersama untuk siang ini ya Bapak Ibu, masih pagi kerasa siang di saya. Nah, jadi in conclusion dari sesi panel kita hari ini adalah sangat buat saya sangat apa namanya memberikan inspirasi, semangat bahwa memang sebetulnya proses oriented approaches itu banyak digunakan gitu ya. Memang dan bahkan kalau di Accenture menurut Pak Ferry itu sudah well ingrained di dalam metodologinya. Jadi tidak disebutkan sebagai BPM, cuman memang capability itu dibutuhkan. Disupport juga dengan Bu Ovi yang tadi mengatakan bahwa SAP pun sekarang sudah mengakomodasi berbagai teknologi yang memungkinkan supaya secara holistik perusahaan yang sudah memanfaatkan ERP system can make use of their data and then they can transform and use that information to make improvement projects. So and also all the panelists agree that BPM approach or holistic discipline is beneficial, but then our homework is how to really show the value for money, a lot of success stories to convince them of the value of implementing BPM. So that calls for all of us as practitioners and academics, and probably also at the moment students. We need to work together to create the synergy to make sure that something as good as this can be transformed to even more organizations in the future. I will invite now for Ferry, Bu Ovi, and Pak Rifki to give your own closing statement. Thank you so much. Oke, jadi kalau menurut saya ya tetap mau seperti apapun BPM ini akan terus dipakai karena semuanya adalah terkait dengan bisnis proses ya, maupun itu mau manual, mau automation atau sekarang nanti besok AI, tetap itu semuanya adalah proses. Jadi BPM ini akan terus ada dan nggak akan hilang. Jadi kalau menurut saya apa namanya dan ini pun di setiap lini pasti ada ya, maksudnya di setiap perusahaan, bahkan sebenarnya kalau kita mau balikin apa namanya ini ke kehidupan sehari-hari itu kan semuanya proses ya, walaupun mungkin kita nggak secara formal kita bahwa ini kita perlu BPM nih dalam keluarga ya enggak ya, tapi sebetulnya itu merupakan satu proses juga gitu. Eh, jadi kalau menurut saya sih ini akan terus ada dan terus improve dengan adanya teknologi-teknologi baru, dengan adanya approach baru, mungkin ada point of view yang baru. Jadi untuk kita terus akan melihat bahwa ini akan ada perkembangan ke depan, itu sih. Thank you. Silakan Bu Ovi. Kalau dari saya mungkin saya setuju dengan Pak Ferry gitu ya. Kalau memang terkait dengan proses itu pasti tetap ada either dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun dalam company. Dan mungkin kalau saya ngomong soal korelasi, kalau mungkin kita tahu Lean Six Sigma itu adalah salah satu proses atau misalnya approach yang paling sering dipakai untuk proses improvement. Kalau dari segi kita lihat SAP Signavio as a solutions gitu, justru itu sebenarnya adalah kita complement each other gitu. Di mana si Signavio itu kasih data driven analysis, kita udah kasih datanya yang mungkin memang sih ini agak spesifik ke SAP customer ya Pak ya. Kalau non SAP customer belum tentu bisa streamline seperti itu, tapi kita bisa complement each other ya dengan kita kasih insight-nya, saya provide tools-nya, jadi semua feedback dari approach atau analisa dari segi Lean Six Sigma-nya bisa dimasukin ke Signavio, dan kemudian kita bisa lakukan yang namanya continuous improvement dari situ. Tadi Bapak juga sempat mention soal yang quick win. Nah, itu akan lebih bisa didapat dengan speed yang Signavio kasih pada saat untuk data collections, dan kita kasih at least data analysis terhadap visibility-nya. Jadi mungkin tadi kita crunch data, kita tarik dari Excel, kita analisa satu-satu. Sekarang look and feel-nya udah jauh lebih bisa bagus gitu ya. Lebih gampang untuk kita lakukan filter datanya, slice and dice datanya, untuk yang nantinya akan dipertimbangkan pada saat analisa Lean Six Sigma itu sendiri. Dan mungkin yang terakhir adalah ya apapun prosesnya sebenarnya SAP ERP maupun non SAP ERP BPM itu akan tetap dipakai. Hanya saja sekarang karena banyak extended solution itu yang akan membantu untuk mempercepat dan memberikan banyak aspek dari segi BPM decision making itu sendiri sih. Itu dari saya. Ya, baik. Coach Rifki? Ya, kalau dari saya ini kan sebenarnya
di Indonesia ini kan banyak nih dari sisi akademisi ada available ahlinya, kemudian dari praktisi juga cukup banyak nih ahli-ahli, saya berkenalan di sini juga. Nah, sehingga ini sebenarnya kita perlu kumpul ya Bu ya. Misalnya untuk bicara pengembangan di Indonesia, kumpul karena sekian banyak best practice itu kan ada lean, ada ini design thinking, ada ini, ada segala macam gitu ya. Ada ISO juga, risk management dan lain sebagainya. Semua best practice yang ada di operational excellence kan ujung-ujungnya payung besarnya operational excellence ya Bu ya, di organisasi di skala besar. Maka kita tuh perlu meramu menyatukan semua framework dan metodologi ya. Kita mapping dulu. Ini tuh sebetulnya yang namanya operational excellence itu seperti ini. Lalu ini tuh masing-masing posisinya di mana, mana yang bisa ngikat satu sama lain. Nah, disitulah BPM menjadi kelihatan fungsinya. Oh, ini tuh bisa ngejahit ya. Oh, ini bisa orkestrator dari berbagai puzzle-puzzle best practice yang ada. Nah, sehingga di awal presentasi, kalaupun ke klien, kita bisa bawa itu dan mulai awareness itu dibangun. Mulai nanti dengan training-training ya, kuliah-kuliah yang ibaratnya ini loh posisi positioning mapping dari tiap-tiap best practice, lalu ini posisinya di mana. Dan kalau mau memulai di perusahaannya tuh harus level maturity-nya seperti apa. Apakah physical, kalau misalnya hanya physical aja dia belum apa, ya udah lean aja cukup, kaizen aja cukup. Tapi kalau misalnya udah di level berikutnya, datanya udah bagus, data integrity-nya udah bagus, data queue, nah mulai proses otomasinya udah mulai bisa masuk. Nah, mapping itu Bu yang kita perlukan untuk rumuskan, dan lalu kalau itu udah oke, itu kita bisa sebarkan sebagai bentuk awareness ke seluruh halayak industri di Indonesia. Itu mungkin dari saya ya. Oke, thank you so much. Nice summary dari Pak Rifki. Terima kasih para panelis yang berkenan untuk meluangkan hari Sabtu-Sabtu untuk ikut hadir dan memberikan insight-nya. Waktunya sudah mendekati jam 10 sebentar lagi, sehingga saya akan mengakhiri sesi ini dengan kita foto bersama. Silahkan kepada admin saya, Zeki, silahkan. Mungkin awal kita dulu sebagai Ya, panel. oke, sebentar. Untuk Bapak Ibu panelis dulu ya. Mungkin saya foto. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Nah, bersama semua peserta, silakan. Nah, saya buka untuk seluruh peserta. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Ferry, Bu Ovi, dan Pak Rifki. Nanti jangan sungkan-sungkan ketika saya invite lagi atau kita ada follow up lebih lanjut Bu. tentunya. Baik Bu. Bu, ya. Oke, saya dokumentasi dulu untuk peserta 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini sudah semua peserta, kok masih spotlight di saya? Betul ya, Zeki? Ya, tadi sudah saya view Oke. tadi. Baik, terima kasih panel. Dengan ini panelnya saya tutup. Bagi para peserta yang masih melanjutkan untuk breakout session, saya persilahkan bisa memilih di antara dua ruang, S2 dan MMT. Sudah dibuka ruangannya. Saya terima kasih lagi Pak Ferry, Bu Ovi, Terima Pak kasih. Rifki. Iya, Bapak. Pak Sampai ketemu. Ferry, Thank you so Bu much. Ovi, terima kasih Bu Prof Mahendra, izin live ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Pak, silakan. Terima kasih. Baik, para partisipan dari S2 silakan masuk ke ruangnya ya. Bu Mahendra, saya join kemana ya? Terserah Bu, sudah selesai. Ini presentasi kok. Presentasi kelas ya. Oh, Terima siap, kasih siap. banyak. Nggih, terima kasih, Bu. Ya.